Pemotor di Jombang meninggal dunia usai tabrak tugu. Jamaah haji tertua di Ngawi berusia 93 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa JTV Bojonegoro. Senang sekali program berita Sketsa Bengawan kembali hadir menjumpai Anda. Selain dua berita utama tadi, kami juga akan menyajikan berbagai informasi penting dan menarik lainnya dari Bojonegoro dan sekitarnya. Bersama saya, Soraya Sarah. Mari kita ikuti Sketsa Bengawan selengkapnya. Pemirsa, kita awali berita yang pertama. Kecelakaan lalu lintas kembali terjadi di wilayah Kabupaten Jombang. Seorang pria berusia 63 tahun meninggal dunia setelah sepeda motor yang dikendarainya menabrak papan tugu di Jalan Raya Desa Kwaron, Kecamatan Diwe, Kabupaten Jombang, Rabu pagi. Kecelakaan tunggal ini melibatkan sepeda motor Honda Scoopy dengan nomor polisi AG 6136 ECD yang dikendarai oleh Janamin 63 tahun, warga dusun Kedung Bentul, Desa Kedung Turi, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang. Korban meninggal dunia di tempat kejadian akibat luka serius yang dideritanya. Kecelakaan bermula saat korban melaju dari arah selatan menuju Jombang Kota. Apes sepeda motor kakek ini mendadak nyelonong melewati jalur berlawanan. Kendaraan Honda Scoopy Nopol AG 6136 ECD ini baru berhenti setelah menabrak tugu pembatas jalan. Irwan, saksi warga, menduga korban mengantuk hingga tidak bisa mengendalikan laju kendaraannya. Korban terpental usai menabrak tugu pembatas jalan. Selatan ke utara menabrak Gapuro. Kira-kira karena apa? Menghindar atau mengantuk. Orang mana itu, Pak? Kedung Turi. Sendirian? Sendirian. Petugas kepolisian yang tiba di lokasi langsung melakukan pemeriksaan. Petugas juga mengamankan kartu identitas dan motor korban. Saiful Mualimin, JTV, Jombang. Sementara itu pemirsa, sebanyak 300 warga binaan di Lapas Kelas 2B Tuban menjalani screening HIV/AIDS. Kegiatan ini merupakan mitigasi sejak dini agar bisa menekan angka penularan di Kabupaten Tuban, khususnya di lapas setempat. Suasana berbeda terlihat di halaman tahanan Lapas Kelas 2B Tuban di Jalan Veteran, Kelurahan Kutorejo, Kabupaten Tuban, Rabu pagi. Ratusan warga binaan dikumpulkan untuk menjalani screening HIV/AIDS. Satu persatu warga binaan dikumpulkan dan didata oleh petugas kesehatan, lalu diambil sampel darahnya. Dari 421 warga binaan yang sedang menjalani pembinaan di Lapas Kelas 2B Tuban, ada 300 napi yang mengikuti screening HIV/AIDS. Kegiatan ini digelar Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban yang bekerja sama dengan Lapas Kelas 2B Kabupaten Tuban, guna mendeteksi sejak dini apabila terdapat warga binaan yang mengidap sakit HIV/AIDS. Sehingga apabila ada warga binaan yang mengidap penyakit HIV/AIDS bisa segera mendapatkan penanganan dan pengobatan rutin dari petugas kesehatan. Kepala Lapas Kelas 2B Tuban, Irwanto Dwiyana Putra berharap agar petugas medis juga memberikan edukasi tentang cara pengendalian penyakit tersebut kepada seluruh warga binaan Lapas Kelas 2B Tuban. Hari ini dalam rangka peringatan Hari TB Dunia di Kabupaten Tuban, Dinas Kesehatan bekerjasama dengan Lapas Tuban melaksanakan screening bagi penderita TB HIV yang diindikasikan terdapat di Lapas Tuban. Sasarannya adalah warga binaan pemasyarakatan Lapas Tuban. Hal ini digunakan sebagai langkah mitigasi risiko serta bentuk deteksi dini kami mencegah penularan penyakit tersebut. Karena penyakit TB dapat menular secara cepat melalui udara dan penyakit HIV demikian juga di tengah komunitas yang begitu padat di sini, sehingga menyebabkan risiko penularan juga cukup tinggi. Pak Kalapas, hingga saat ini jumlah narapidana di sini ada berapa dan nanti rencana akan dites sampel berapa? Untuk per hari ini narapidana dan tahanan di Lapas Tuban sejumlah 421 orang
dan diperkirakan paling tidak minimal ya kira-kira 300 orang yang akan dijadikan sampel pemeriksaan, dan ini didukung oleh 2 puskesmas di Kabupaten Tuban, Puskesmas Tuban sendiri dengan Puskesmas Kebonsari. Sementara itu, Renaldi Cesar, Kasubsi Perawatan Lapas Kelas 2B Tuban, menyebut screening akan dilakukan 2 tahap selama 2 hari. Hingga saat ini, dari 150 warga binaan yang sudah menjalani screening, terdapat 1 warga binaan positif mengidap penyakit HIV/AIDS. Ya, untuk hasil sementara saat ini, per hari ini yang kita screening dari Dinkes sekitar 150 orang, yang targetnya nantinya ada 300 orang. Untuk per hari ini yang sudah di screening 150 sudah terdeteksi 1 orang yang mengidap reaktif. Dan arahan dari pimpinan kami yang tertinggi dari Pak Menteri dan Pak Dirjen, kemudian Pak Kalapas kami akan dilaksanakan pembinaan lebih lanjut dan edukasi. Selanjutnya, warga binaan yang dinyatakan positif akan diberikan pembinaan serta pemberian obat secara rutin dengan pihak terkait. Ziki Muhammad, Husni Mubarak, CTV, Tuban. Sementara itu, pemirsa, ratusan pegawai negeri sipil atau PNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Ngawi memasuki masa pensiun tahun ini. 60% diantaranya yakni tenaga pendidik atau guru dari lingkungan Dinas Pendidikan. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Ngawi mencatat tahun ini ada sebanyak 450 pegawai negeri sipil yang masuk masa pensiun. Dari jumlah tersebut, 60% diantaranya dari lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, yakni tenaga pendidik atau guru. Kepala BKPSDM Ngawi, Idam Karima, menjelaskan, selain tenaga pendidik, ada juga 3 orang pejabat eselon 2 setingkat kepala dinas dan 1 OPD yang dirangkap oleh PLT, yakni Dinas Lingkungan Hidup. Meski begitu, hingga kini belum ada perintah untuk pengisian definitif untuk OPD yang diisi PLT tersebut, termasuk belum ada perintah terkait rotasi dan mutasi di tahun ini. Meski begitu, beberapa waktu lalu BKPSDM telah melakukan asesmen untuk pejabat eselon 2, namun hasilnya belum diketahui. Termasuk nanti akan menyampaikan usulan rotasi dan mutasi ke Badan Kepegawaian Nasional atau BKN. Sementara untuk pemenuhan seperti tenaga pendidik akan diisi dari rekrutmen ASN seperti pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak atau PPPK. Pimpinan untuk melakukan persiapan mutasi dan rotasi dan mutasi. Untuk yang pensiun di tahun ini itu ada asisten 2, asisten 1, kepala dinas kesehatan. Itu yang di tahun ini. Pak, kalau sampai sekarang kan DLH juga masih dirangkap oleh Kadinsos Pak ini. Ya. Itu seperti apa nanti ke depan untuk pengisian sendiri? Tergantung PPK ya, beliau Pak Bupati maunya Pak Bupati seperti apa. Jadi untuk sementara karena memang kondisi DLH seperti itu ya harus di PLT dulu untuk kelancaran dari pekerjaan di dinas itu. Gitu. Kalau untuk pengisian di eselon 2 itu yang harus dilakukan pemerintah daerah apa coba? Jadi kami sudah melakukan asesmen untuk eselon 2. Nah, dasar dari pengisiannya ya dari hasil asesmen nanti. Apakah nanti hasil asesmen seperti apa? Dan sekarang ini malah ada dari BKN itu ketika kita mau mengusulkan untuk melaksanakan rotasi mutasi itu harus disampaikan ke BKN dulu dan nanti akan keluar pertimbangan teknis dari BKN bahwa ini boleh dilakukan rotasi mutasi. Kalau kemungkinan ada nggak rencana untuk pelaksanaan lelang jabatan seperti itu Pak? Ya kalau untuk tahun ini kami belum bisa ngomong apakah ada atau tidak. Tergantung Pak Bupati, karena yang sudah saya sampaikan tadi bahwa di tahun ini ada beberapa yang kosong memang karena sudah masuk BUP batas usia pensiun beliau ini. Apakah nanti akan dilakukan seleksi terbuka langsung atau seperti apa kami belum bisa menyampaikan itu. Kalau secara keseluruhan ada berapa yang pensiun Pak, termasuk yang dari tenaga pendidik?
Kalau secara keseluruhan rata-rata kami ini 450 sampai 500 Mas untuk dari ASN di Kabupaten Ngawi yang pensiun di setiap tahunnya. Idam berharap meski banyak PNS yang pensiun namun tidak akan mengganggu pelayanan kepada masyarakat. Ita Wahyu, CTV, Ngawi. Calon jemaah haji tertua di Kabupaten Ngawi tetap energik di usia 93 tahun. Informasinya sesaat lagi, tetaplah bersama Sketsa Pengawan. Masjid Jonegoro kerekam CCTV. Garangan mlebu kamare warga nok Tuban damkar mudhun kanggo ngamakno. Kayak biasane Bateh, aku ambek kanca-kanca wis nyiapno kabar teko Jonegoro ambek Tuban lan sak sekitare sing diringkes nganggo basa khas Jonegoro Pantura Tuban. Ngumpul iwak nek Bengawang tuku sego nok jembatan Padangan. Acara iki wis tekan separonan, makane aja pindah channel dhisik yo, ora suwe kok rampungan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama Sketsa Bengawan. Seorang petani di Kabupaten Ngawi menjadi calon jamaah haji tertua tahun 2025 ini. Di usianya yang sudah mencapai 93 tahun, tetap mampu menjalankan aktivitas sehari-hari baik ke kebun maupun mencari rumput untuk pakan ternak serta membersihkan halaman. Sahimun, 93 tahun, warga desa Ngrayudan, Kecamatan Jogorogo, Kabupaten Ngawi, menjadi calon jamaah haji tertua di Kabupaten Ngawi. Sudah cukup lama ia menginginkan untuk berangkat ke Tanah Suci hingga akhirnya bisa berangkat di tahun ini. Sahimun merupakan seorang petani dengan niat ia menyisihkan penjualan sebagian hasil kebun dan jualan ternak untuk modal mendaftar haji di tahun 2019 lalu. Karena di usia yang sudah lanjut, maka ia mendapatkan prioritas yang nantinya akan berangkat pada tanggal 16 malam menuju asrama haji Sukolilo, Surabaya. Selama beribadah, ia nanti akan didampingi oleh anak keduanya, Sukarti, yang juga telah berusia 69 tahun. Kakek dengan 9 anak, 14 cucu, dan 11 buyut ini mengaku untuk tetap menjaga kebugaran dengan aktivitas sehari-hari. Selain itu, ia juga tetap menjaga porsi makan dan memperbanyak minum air putih. Tahun 2019. Nggih. Mbak Kong menawi untuk biaya niku saking pundi niki? Ya saking Tegil, saking Sabin. Lah wau nglempakne rono pun wau. Nglempakne dadar sengkeh nggih, ngarit. Oh ngoten. Nggih. Menawi anu Mbak Kong, persiapane kersane tetep sehat nih pripun Mbak Kong? Nggih, mlampah-mlampah nggih ngoten niku, Mas. Deruk dadar sengkeh nggih ngarit ngoten niku. Oh ngoten. Nggih. Tampake nggih kalih nyurung angkong niku nggih kangge ngarit niku. Sing dampingi enten. Niki sing dampingi anak kula Karti. Engkang nomor pinten? Nomor kalih. Sementara Sukarti mengaku senang dapat mendampingi bapaknya selama menunaikan ibadah haji. Diakuinya niat berangkat haji dari bapak sendiri termasuk menyisihkan uang hasil jualan ternak maupun hasil kebun untuk mendaftar. Bapaknya ke Mekah ini? Iya. Kenapa Bu harus mendampingi? Bapak sudah tua. Umur berapa? 93. Memang untuk kesehatan Bapak saat ini, kesehatannya? Saya tasik jalan-jalan terus. Jalan masih lancar ya? Iya. Sejak lama bapaknya ini memang pengen naik haji nih? Iya. Kalau ibu sendiri putra nomor berapa nih Bu? Nomor 2. Oh, dengan usia pinten Ibu? 9
69. Seneng Bu ya bisa menemani Bapak nyanyi? Iya. Seneng? Iya, senang. Diketahui jamaah haji tertua tersebut masuk dalam kloter 54 dan akan berangkat pada tanggal 16 Mei menuju asrama haji Surabaya, selanjutnya ke Tanah Suci. Sesuai rencana pemberangkatan dilakukan dari Pendopo Wedyagraha Kabupaten Ngawi. Ita Wahyu, CTV, Ngawi. Sementara itu pemirsa, sebanyak 79 calon jamaah haji kembali diberangkatkan oleh Bupati Jombang. Pemberangkatan yang tidak dapat dilakukan bersamaan ini akibat berubahnya penanganan haji oleh syarikah di Arab Saudi yang membuat para jamaah calon haji di berbagai daerah harus berangkat terpisah-pisah dalam jumlah rombongan kecil. Meski jumlah jamaah calon haji dari Kabupaten Jombang mencapai 1.037 orang, namun keberangkatan para jamaah calon haji tersebut ternyata tidak bisa dilakukan bersamaan. Meski awalnya Kementerian Agama telah menjadwalkan mereka berangkat bersama-sama menggunakan 2 kloter, namun jadwal tersebut mendadak harus dirubah total. Hal itu dilakukan karena pemerintah Arab Saudi tahun ini menyerahkan penanganan haji kepada 8 syarikah atau perusahaan yang telah ditunjuk, dan 8 syarikah tersebut telah membuat daftar kelompok yang berbeda dengan daftar yang sudah dibuat Kementerian Agama. Akibatnya, Kementerian Agama harus merombak daftar kelompok terbang yang sudah dibuat sehingga keberangkatan jamaah calon haji menjadi berbeda-beda dari jadwal sebelumnya. Seperti dari Kabupaten Jombang yang awalnya telah dijadwalkan 2 kali keberangkatan, kini harus dirombak menjadi lebih dari 5 kali pemberangkatan dengan jumlah rombongan yang sedikit. Seperti Rabu pagi ini yang berangkat hanya 79 orang. Mereka akan tergabung dalam kloter 46 bersama jamaah calon haji dari Kota Kediri yang berjumlah 10 orang, dari Situbondo 13 orang, dan daerah-daerah lainnya. Ya, jadi untuk agenda haji tahun 2026 ini ada ketentuan baru dari Saudi terkait dengan syarikah. Jadi syarikah itu adalah penyelenggara pemberi layanan jamaah haji ketika di Saudi di sana. Jadi jamaah kita itu sudah terkelompokkan di syarikah-syarikah yang berbeda itu. Makanya sekarang ketentuannya ketika satu kloter itu satu syarikah, maka kita coba kumpulkan jamaah haji kita yang satu kloter, yang satu syarikah itu di dalam satu kloter. Contoh hari ini ketika kita memberangkatkan jamaah di kloter 46 itu terdiri dari jamaah yang berasal dari kabupaten kota 13 tadi yang ada di Jawa Timur. Karena syarikah. Dari Jombang berarti masih ada berapa rombongan lagi Pak? Jamaah Kabupaten Jombang yang belum berangkat masih 180 jamaah yang insya Allah akan diberangkat nanti di tanggal 15 di kloter 48. Perubahan aturan yang terjadi saat ini sempat membuat para jamaah calon haji terkejut dan syok. Sebab selain jadwalnya yang berubah, daftar rombongan mereka juga berubah. Para jamaah calon haji harus berangkat bersama jamaah dari daerah yang berlainan sehingga mereka harus pandai-pandai beradaptasi. Jadi pada dasarnya KPI itu senantiasa koordinatif dengan kantor Kemenang Kabupaten Jombang. Hanya memang aturan dari pemerintah Arab Saudi bahwa mulai tahun ini menggunakan perusahaan-perusahaan yang mengurus tentang haji, menggunakan syarikah. Akhirnya ya agak sedikit ada kegaduhan terutama dari jamaah, tapi alhamdulillah karena koordinasi yang bagus antara kantor Kemenag dengan pemimpin KPIH semuanya bisa berjalan. Itu dampaknya bagaimana Pak? Mereka terpisah dari rombongan awalnya atau seperti apa? Memang ada yang di awal itu sudah ditoto sebetulnya. Dari kantor Kemenag itu sudah menata bagus sekali melalui kloter-kloter. Hanya karena perubahan itu kadang-kadang yang terpisah. Tapi sekali lagi kantor Kemenag Jombang dengan waktu yang sangat mepet itu bisa menata kembali sehingga bisa bergabung kembali antara suami dengan istri. Meski demikian, para pengelola kelompok bimbingan haji telah membekali jemaahnya untuk bisa menyesuaikan diri dengan aturan baru tersebut. Dengan berpindahnya penanganan haji dari pemerintah Arab Saudi ke syarikah atau perusahaan yang telah ditunjuk, para pengurus KBIHU kelompok bimbingan haji dan umroh di Jombang berharap
pelayanan terhadap jamaah haji di Tanah Suci akan menjadi lebih baik. Saiful Mualimin, JTV, Jombang. Pemirsa, berkat ketekunannya menabung, seorang perajin tusuk sate asal Kabupaten Madiun akhirnya akan mewujudkan impiannya untuk menunaikan ibadah haji, mendaftar sejak tahun 2012. Ia bersyukur dapat berangkat ke Tanah Suci pada tahun ini. Keinginan Nahrawi untuk berangkat ke Tanah Suci tahun ini akhirnya bisa terwujud. Perajin tusuk sate asal Kelurahan Bangunsari, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun ini tak pernah menyangka bisa mewujudkan cita-cita ibadah haji berkat ketekunannya menabung. Sejak mendaftar pada tahun 2012, Nahrawi rutin menyisihkan sebagian penghasilannya dari menjual tusuk sate, mulai dari Rp10.000 hingga Rp20.000 per hari. Dari hasil tabungannya, ia berhasil melunasi biaya perjalanan ibadah haji sebesar Rp33 juta dan bersiap untuk berangkat ke Tanah Suci. Berbagai tahapan telah dilaluinya, mulai dari cek kesehatan, manasik haji, hingga vaksinasi polio, meningitis, dan influenza. Koper haji juga telah diterima, dan saat ini ia tengah menyiapkan berbagai keperluan seperti pakaian ihram dan dokumen pendukung. Saya sangat-sangat bersyukur pada Allah memanggil saya bisa berangkat haji. Karena di dunia ini ada 3 panggilan. Pertama panggilan sholat, kedua panggilan haji, dan ketiga panggilan mati. Alhamdulillah saya bisa memenuhi panggilan Allah, panggilan yang kedua, panggilan berangkat haji. Saya daftar haji itu karena mudah nekat. Dulu saya ziarah ada teman waktu itu pulang dari haji. Saya ziarah ke rumahnya, silaturahim ke rumahnya. Pas di rumahnya, waktu hujan. Di rumahnya itu banyak terdapat trocoh-trocoh atau enggak layak lah rumahnya. Rumah kayak gitu bisa daftar haji. Kenapa saya tidak bisa daftar haji? Makanya dari situ saya punya modal uang 5 juta, memberanikan diri nekat daftar haji yang katanya pendaftarannya itu 25 juta. Yang 20 juta saya angsur selama 2 tahun. Alhamdulillah saya nunggu 13 tahun bisa berangkat tahun ini. Di Tanah Suci nanti, Nahrawi berniat untuk memanjatkan doa terbaik bagi kesehatan diri dan keluarganya, serta memohon kelancaran rezeki. Dirinya dijadwalkan masuk Asrama Haji Sukolilo Surabaya pada 18 Mei 2025 mendatang. Aikal Uda, JTV, Madiun. Induk ular kobra sepanjang 1,5 meter gegerkan warga Tuban. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Maling nyolong kota amal nok Masjid Jonegoro kerekam CCTV. Garangan mlebu kamare warga nok Tuban damkar mudhun kanggo ngamakno. Kayak biasane Bateh, aku ambek konco-konco wis nyiapno kabar teko Jonegoro ambek Tuban lan sak sekitare sing diringkes nganggo basa khas Jonegoro Pantura Tuban. Ngumpul iwak nek Bengawang tuku sego nok jembatan Padangan. Acara iki wis tekan separonan, makane aja pindah channel dhisik yo, ora suwe kok rampungan. Apa isinya? Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama Sketsa Bengawan. Warga di Kabupaten Tuban digegerkan dengan penemuan induk ular kobra sepanjang 1,5 meter yang bersembunyi di dalam tas. Hewan berbisa ini pertama kali ditemukan pemilik rumah saat hendak mengambil barang di dalam tas tersebut. Warga desa Bulurejo, Kecamatan Renggel, Kabupaten Tuban digemparkan dengan penemuan seekor induk ular kobra yang bersembunyi di dalam tas milik warga pada Senin malam.
Hewan berbisa ini pertama kali ditemukan oleh Sartining, pemilik rumah, saat hendak mengambil barang di dalam tas plastik tersebut. Wanita 45 tahun tersebut sontak kaget dan berteriak meminta pertolongan. Khawatir dapat membahayakan keselamatan warga, pemilik rumah langsung meminta bantuan petugas damkar di wilayah setempat. Mendapati laporan, petugas langsung mendatangi lokasi tersebut. Dengan membawa alat penjepit dan baju keselamatan, petugas mengevakuasi ular berbahaya ini dengan hati-hati. Tak sampai 30 menit, petugas berhasil menangkap ular berbisa tersebut. Agar tidak membahayakan warga, petugas langsung memasukkan ular ke dalam galon dengan penutup yang rapat. Nah, ularnya itu masuk tas. Nah, begitu saya mendekat, oh iya ada ular. Nah, kita kan panik tuh. Ya nggak beranilah kita mendekat ke ular. Nah, kita punya inisiatif memanggil pemadam. Itu, nah kita langsung buru-buru langsung kita panggil lah pemadam, ke pemadamnya juga gercep mas, langsung datang. Nah kayak gitulah, terus dipanggilin pemadam kebakaran, beliaunya datang ke sini, ya udah ditangkaplah itu ular. Ular apa Bu kemarin itu? Oh ternyata ular kobra mas. Kira-kira besarnya sebesar apa itu? Ya segede lengan lah mas, besar itu. Takutlah mas kita. Diketahui ular jenis kobra Jawa ini memiliki panjang mencapai 1,5 meter. Menurut petugas, hewan ini merupakan induk ular yang hendak mencari tempat bersarang. Yang di bulu itu seperti apa Pak? Infonya kok pas buka tas ada ularnya gitu. Jadi gini, kebetulan kalau kami lihat itu foto yang dikirim itu tas kresek itu yang ada ditempatkan di tas biasa ya. Kresek-kresek itu ditempatkan pada tas tertentu dan itu ternyata jadi sarang ular atau mungkin tempat yang jadi kesenangan ular, sehingga waktu orang itu nyentuh atau mungkin mau ambil kreseknya ya, ternyata di dalamnya ada ular dan ular itu ular kobra, sehingga dari yang bersangkutan itu daripada membahayakan akhirnya dilaporkan ke kami. Kemudian petugas kami mendatangi lokasi dan betul ternyata di tas itu, yang tas berisi kresek-kresek itu ternyata ada ular kobranya cukup besar itu. Kalau orang mungkin mengatakan itu indukan, tetapi ternyata begitu kami cari petugas kami menyisir, ya sementara ini hanya ada satu itu, tapi dihimbau kalau memang nanti ada lagi silahkan dilaporkan. Untuk menjaga keselamatan warga, selanjutnya ular dievakuasi ke kantor Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tuban untuk dimasukkan ke dalam tempat penangkaran sementara. Ziki Muhammad, Husni Mubarak, CTV, Tuban. Kita beralih ke berita lainnya pemirsa. Menjelang Hari Raya Idul Adha, pasar hewan di Kabupaten Tuban mulai dipadati pembeli sapi kurban. Tak hanya dari warga lokal, pembeli juga datang dari berbagai daerah karena kualitas sapi di wilayah ini terkenal bagus. Peningkatan permintaan jelang Idul Adha ini pun memicu kenaikan harga sapi kurban. Suasana berbeda terlihat di pasar hewan di Desa Margomulyo, Kecamatan Kerk, Kabupaten Tuban, Senin pagi. Jelang Idul Adha, pasar ini diserbu pembeli hewan kurban terutama sapi. Setiap sudut pasar dipenuhi transaksi jual beli dan harga sapi pedaging mulai merangkak naik hingga 1 juta sampai 1,5 juta rupiah per ekor. Seperti tahun-tahun sebelumnya, pasar ini menjadi tujuan favorit pemburu sapi kurban. Menariknya, pembeli tak hanya berasal dari Tuban dan sekitarnya, namun juga dari berbagai daerah, mulai Jawa Tengah, Jawa Timur hingga Jawa Barat. Mereka rela datang jauh-jauh demi mendapatkan sapi berkualitas dengan harga bersaing. Sapi lokal Tuban memang terkenal dengan kualitas dagingnya yang baik. Sebagian besar sapi yang dibeli akan dijual kembali di daerah asal pembeli untuk memenuhi kebutuhan ibadah kurban. Transaksi juga dilakukan lebih awal untuk mendapatkan harga terbaik dan untung maksimal. Kurban Pak ya? Iya, kualitas bagus, top untuk persiapan kurban lebaran haji itu. Di sini nih jenis sapi apa saja Pak? Pegon, semental, Brahman, Pegon, PO itu ada semua. Pak, untuk sapi kurban sekarang harganya berapa Pak? Berkualitas Pak, macam-macam variasi dari yang sampai 20 juta sampai yang tertinggi itu ada. Yang tertinggi berapa Pak? Ya sekitar 40-30. 30 ya. Terus yang di sini biasanya sapi dari mana saja Pak? Ini daerah lokal, daerah Tuban sini Pak, Kabupaten Tuban, Bojonegoro, Babat itu dari sini.
Dalam sepekan terakhir, sirkulasi penjualan sapi di pasar ini naik drastis hingga 80%. Dari yang semula 300 ekor per hari, kini menjadi 500 ekor. Permintaan tinggi otomatis mendorong harga ikut naik. Untuk mendapatkan sapi layak kurban, pembeli harus menyiapkan budget antara 19 juta hingga 26 juta rupiah per ekor. Namun proses tawar-menawar masih terbuka. Untuk harga sapi, untuk sapi daging, untuk menjelang Idul Adha ada peningkatan. Jadi antara kisaran 1 juta sampai 1,5 juta. Untuk sapi kualitas kurban sendiri di sini harganya berapa sih Pak? Untuk kualitas kurban di sini rata-rata itu untuk yang paling bawah sekitar 18-19, untuk yang mungkin yang besar itu 25 sampai 26-an yang dipotong, tidak ada yang terlalu besar. Itu jenisnya sapi apa saja? Simental, ada limusin, ada apa ya? Jawa Onggoli. Pak, yang dijual di sini sapi dari mana saja Pak? Yang dijual dari sini kebanyakan lokalan dari sini saja, jadi dari wilayah Kabupaten Tuban sini saja. Yang dari luar kabupaten ada yang dari Bojonegoro, ada seperti Babat, Lamongan itu ada. Kalau pembeli sendiri datang dari mana saja Pak? Pembeli ada dari Cilacap juga ada, Banyumas juga ada, terus dari Tegal, dari Kudus. Dengan tingginya minat pembeli dan terbatasnya pasokan, harga sapi kurban di Pasar Hewan Tuban diperkirakan akan terus meningkat mendekati Hari Raya Idul Adha. Siki Muhammad, Husni Mubarok, JTV, Tuban. Pemirsa, berita tadi sekaligus menjadi penutup kita dalam Sketsa Bengawan edisi hari ini. Jangan lupa untuk memfollow akun media sosial kami di bawah ini. Untuk kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui alamat email di bawah ini. Akhir kata, saya bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam JTV, Bojonegoro.